Assalamualaikum anak-anak kelas 6 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 3 muatan pelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Sebelum memulai pembelajaran, silakan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen untuk channel ini. Anak-anak, ayo kita mulai pembelajaran dengan kegiatan membaca. Kalian silahkan membaca buku tema 6 halaman 83 sampai 87, 98 sampai 100, dan 119. Dari materi yang kalian baca tadi, hari ini kita akan belajar apa? 1. Pengertian tanggung jawab. 2. Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 3. Dampak positif bertanggung jawab dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Dan 4. Dampak negatif tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Anak-anak, mari kita bahas materi yang pertama, pengertian tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab ini banyak sekali anak-anak, bahkan kalian boleh mengemukakan pendapat kalian sendiri definisi dari tanggung jawab ini. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah lakunya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga boleh diartikan perbuatan yang dilakukan atas dasar kesadaran akan kewajiban. Materi selanjutnya adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kita tahu bahwa nilai-nilai dalam Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai-nilai yang lain merupakan pedoman yang terbaik bagi kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam dengan mempertimbangkan pelestariannya. Jadi saat kita menggunakan hak kita dalam memanfaatkan sumber daya alam, kita tidak boleh sembarangan. Contohnya saat memanfaatkan pohon di hutan, ya kita manfaatkan dengan baik dengan sistem tebang pilih misalnya. Lalu setelah menebang, kita tanam bibit pohon yang baru sehingga hutannya tidak gundul. Yang ketiga, berkendaraan di jalan raya dengan tertib. Ya, misalnya saat berkendaraan kita menggunakan sisi sebelah kiri, lalu tidak menerobos lampu merah. Lalu saat menggunakan sepeda motor kita menggunakan helm misalnya. Nah, dengan berkendaraan di jalan raya dengan tertib ini, kita tidak hanya menjaga keselamatan diri kita sendiri, tapi juga kita menjaga keselamatan pengendara lain di jalan raya. Nah, materi selanjutnya contoh dampak positif bertanggung jawab dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Warga negara bertanggung jawab dengan membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Nah, dengan pembangunan ini, dengan adanya fasilitas umum yang lengkap ini akan memudahkan warga dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya dalam rangka memenuhi kesejahteraan hidupnya. Nah, ini materi yang terakhir. Contoh dampak negatif tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Warga negara tidak bertanggung jawab dalam menggunakan haknya dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, karena tidak bertanggung jawab ini, maka sumber daya alam bisa rusak atau bahkan musnah. Lalu akibatnya timbullah bencana alam yang nantinya akan merugikan warga itu sendiri. Nah, anak-anak, setelah kalian selesai mempelajari materi-materi yang tadi, ayo sekarang kita mencoba kalian menyampaikan pendapat.
Ya, yang pertama, tuliskan arti tanggung jawab menurut pendapat kalian sendiri. Jadi kalian mencoba mendefinisikan arti tanggung jawab menurut pendapat kalian sendiri. Lalu yang kedua, tuliskan contoh perilaku bertanggung jawab yang pernah kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan pendapat kalian tentang dua hal di atas di kolom komentar video ini. Selamat menyampaikan pendapat ya anak-anak. Nah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dengan perbanyak makan buah dan sayur, istirahat cukup, olahraga teratur, serta disiplin dalam melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.